lagunya kita ganti. Teringat seru suaramu menepis keraguan, namun dewasa mengubah cara pandang dan keikhlasan, bersaut dan bergulai, terberai-berai menghilang, peri yang terasa Cek. Kita buka chat dulu, ini harusnya sudah masuk. Cek dulu. Sudah. engkau tertidur, aku pergi menghibur. Beda kota pisah raga bukan masalahku. Lihat wajahmu di layar, ku tetap bersyukur. Saat engkau terjaga,
lagi. Tumbuh lebih baik, cari panggilanmu, jadi lebih baik dibanding diriku. Untuk sementara ini aku mengembara jauh. Saat dewasa kau kan mengerti. Saat engkau dewasa dan aku kian menua, jika aku berpulang lebih awal tidak apa, berjumpa lagi di sana aku. Hati-hati melangkah, mereka tak ingin ku salah, tapi ku harus tahu, bukan dari meniru, menemukan iramaku di antara yang tak terucap, tanda tanya yang selalu ada, duka lara juga sah, ku indahkan apa adanya. Menari-nari di awan-awan, memeluk hari gelap, dinanti-nanti disayang-sayang, harapkan hari terang di antara suka duka. Di sana aku berada, duka lara juga sah, ku indahkan apa adanya. Kau takkan pernah merasakan yang ku rasa, merindukan senyumnya yang selalu bawa bahagia. Oh, kau juga tak akan pernah merasakan sakitnya, terbuang tadi dianggap, tersisa hanya
dia pergi, tak memberi kesempatan untuk membuka hati. Kini diriku tersiksa sendiri, walau hati ini untuknya. Arinda, di manakah dirimu berada? Adakah sedikit rasa cinta yang layak untuk ku perjuangkan? Arinda, akankah ada rasa yang sama seperti saat diriku jatuh mencinta pada dirimu, wahai Arinda. Dia memang bukan wanita yang mengerti cinta, tetapi oh mengapa aku masih mengejarnya. Dan aku memang bukanlah pria yang dia mimpi-mimpikan, tapi ku kan berjuang untuk semua yang dia butuhkan. Namun dia pergi, tak dapat diriku untuk buktikan diri layak untuk hatinya. Oh mengapa aku tak dapat merelakannya. Arinda, di manakah dirimu berada? Adakah sedikit rasa cinta yang layak untuk ku perjuangkan? Arinda, akankah ada rasa yang sama seperti saat diriku jatuh mencinta pada dirimu, wahai Arinda. Oke. Oke, baik. Saya mulai saja ya monolognya pertemuan tutor untuk mata kuliah pengelolaan citra digital. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Ini mohon maaf ini untuk pertemuan malam hari ini yang harusnya dilaksanakan di pukul 4 ya, tapi ternyata di reschedule di pukul sekarang karena ada tabrakan dengan mata kuliah lain. Dan nanti teman-teman bisa mengikuti serial atau monolog pertemuan malam hari ini di rekaman YouTube yang nanti yang saya sematkan linknya di grup chat ya. Oke, baik teman-teman, mari kita mulai malam hari ini dengan baca doa terlebih dahulu agar dimudahkan dan diberkahi segala aktivitas kita pada malam hari ini. Oke, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Oke, sebelumnya salam kenal teman-teman semuanya. Saya Henry Arjun Irianta. Nanti teman-teman bisa panggil saya Mas Henry aja ya. Dan saya kebetulan diamanahi kembali untuk membantu mentutor mata kuliah pengelolaan citra digital yang dosen pengampunya adalah Bapak Rosidim ya. Dan pada kesempatan nanti semester ini nanti bertemu dengan saya 3 kali sinkronus. Tapi teman-teman nanti bisa bertemu dengan saya di luar mata kuliah, di luar pertemuan sinkronus untuk diskusi. Saya persilakan. Nanti nomor kontak saya sematkan di kolom di LMS. Oke, untuk mata pertemuan malam hari ini sebenarnya masih brief introduction ya, masih pertemuan
melanjutan pengenalan mengenai CPMK mata kuliah ini, dan mungkin nanti kita langsung masuk materi sedikit untuk memulai mengenal tujuan dari mata kuliah ini dan beberapa nanti di spill teknologi, skill set dan bahasa pemrograman apa ya yang kita akan gunakan mayoritas untuk image processing ini atau mata kuliah pengolahan citra digital. Nah, ini pengolahan citra digital sebenarnya ada akronimnya, ada sinonimnya ya. Teman-teman nanti bisa cari keyword juga di Google, itu adalah image processing. Itu kurang lebih sama, ini rumpunnya sama, tapi ini kita image processing menggunakan Python ya, menggunakan bahasa Python. Nah, ini sebenarnya juga mata kuliah lanjutan dari mata kuliah analisis dan visualisasi data, yang dimana ini lebih menjuru ke task-task atau tugas-tugas image processing. Karena kalau kita berbicara di mata kuliah AVD itu ya, atau analisis dan visualisasi data, kita berbicara mengenai task-task kita mengenal beberapa task machine learning. Itu ada salah satunya ada image process, ada image task ada classification task, ada regression task, dan juga ada clustering task ya, dan juga itu task yang majornya. Tapi task task besarnya ya, atau kalau kita berbicara di point of view yang lebih besar lagi, task yang lebih besar lagi, rumpun tasknya itu salah satu adalah image processing, NLP, dan signal processing. Jadi dari 3 major task tadi turunlah ada beberapa turunan task atau tugas-tugas di dalam machine learning dan deep learning. Nah, di mata kuliah ini teman-teman nanti lebih fokuskan di task untuk image processing atau pengolahan citra digital. Nah, nanti ada istilah citra. Kenapa pakai istilah citra dan tidak menggunakan istilah gambar? Nanti kita coba sama-sama ketahui di materi di jurnal atau di serial mata kuliah pengolahan citra digital atau image processing ya. Nah, oke, untuk memulai saya langsung ke ini aja ya, karena mungkin teman-teman mungkin sedang ada kesibukan dan juga mendadak ya untuk mengganti jadwalnya. Ini saya langsung ke materi aja. Tapi sebelum ke materi, kita bisa langsung coba ke solusi. Teman-teman nanti bisa langsung masuk solusi, lihat CPMK tujuan mata kuliah ini. Coba kita cek dulu. Nah, apakah ada ini CPMK-nya atau learned outcome saya, atau tujuan mata kuliah ini. Nanti teman-teman sebenarnya mau apa gitu, dan sebenarnya juga apakah mata kuliah ini saja bisa dijadikan topik skripsi. Nah, mungkin langsung saya jawab, bisa, sangat bisa sekali. Jadi jika mungkin teman-teman nanti kedepannya mau concern di image processing dan bahkan dijadikan tugas akhirnya atau skripsinya atau jurnalnya ini mengambil topik image processing, nanti kita bantu teman-teman semuanya agar bisa menyelesaikan project untuk membuat project based on ini ya, mata kuliah image processing ini. Nah, kalau kita lihat di sini CPMK-nya atau tujuan belajarnya itu adalah mampu mengenali tools pengolahan citra ya, lalu mampu mengolah gambar tools pengolahan citra, mampu mendeteksi dan mendeskripsi fitur pengolahan gambar, lalu melakukan pembuatan aplikasi dan project. Nanti ada di terakhir di
di pertemuan-pertemuan terakhir kita akan adakan best project latihan ya. Nah, untuk menambah ini ya, untuk menambah insight teman-teman di mata kuliah ini, sebenarnya learning outcomes-nya juga adalah tadi ya teman-teman, bisa menjadi proficient di bidang image processing, atau sekarang ya yang lagi populer ya, AI ya, narasi AI, yang dimana sebenarnya salah satu cabang ilmu dari AI, salah satu cabang task tadi ya, tugas dari AI yang diklasifikasikan itu adalah salah satunya image processing ini. Kalau teman-teman sering lihat ada model-model yang bisa generatif sekalian ya. Sekarang kan eranya generatif AI ya, semua tinggal di generate, tinggal di prompt ya. Ada misalnya kayak yang terkenal sekarang Goku AI. Ini klaimnya luar biasa ini. Sebenarnya banyak ya yang di ChatGPT itu juga dulu juga ada apa itu kemarin, kalau yang image processing untuk ChatGPT yang generate gambar DALL-E ya dan sebagainya. Ini kalau Goku ini video dia. Nah ini bisa lihat kita lihat previewnya begini, based on prompting saja. Jadi ini bisa jadi ini ya, apa ya, bahkan nanti bisa menggeser editor video ya, para editor. Bahkan mungkin sekarang microstock itu footage video itu mungkin sekarang sudah nggak laku lagi ya, digantikan dengan footage yang dibuat oleh AI ini. Nah, tapi nanti sebelum jauh ke sini kita berbicara basic dulu, fundamental dulu, tools yang existing dulu, yang dulu menjadi predesesor ya dari tools yang sekarang yang hebat-hebat ini. Kita coba kenalan dulu sama sesepuh tools atau frameworknya. Nah, itulah salah satu learning outcomes-nya di mata kuliah pengolahan citra ini ya, atau image processing ini teman-teman. Nah, nanti di image processing ini projectnya banyak ya sebenarnya ya, nggak hanya Gen AI. Misalnya kayak teman-teman kan pernah dengar istilah etilang nih, atau konsep smart city ya, yang dimana dia bisa memberikan variabel bisa di Cina ya, coba bukan smart city ya, apa ya namanya ya, dia bisa mengetahui profiling masyarakat yang lewat based on CCTV aja. Coba China smart profiling. Kamera apa gitu ya, saya lupa ya. Aduh, bukan ini apa ya, tek apa ya ininya, China kamera. Ini kayak ini nih. Nah, ini salah satunya nih, kita buka ya. Nah, ini kalau etilang sama ya, kurang lebih konsepnya ya. Etilang itu kan ini dia membaca plat nomor ya, langsung mendetek plat nomor. Nah, ini salah satu produknya image processing ya, bisa mengkategorisasikan atau mentaginasi base object detection, juga bisa skeleton detection. Nah, ini sebelum ke situ coba saya mau cek detectable machine. Nah, ini salah satu teman-teman kalau mau inilah ya, kita introduction untuk mata kuliah ini, salah satunya bisa di demo di sini nih. Nah, ini bisa post ini ya, bisa hari kalau di dunia 3D itu ini ngomongnya rigging ya. Dia bisa rigging, dia bisa ngikutin gerakan-gerakan struktur tubuh gitu ya, rigging. Nah, itu, dan juga ya ini sebenarnya teknologi ini nanti juga adaptasinya juga di dunia 3D juga, di dunia animasi juga ya, pakai
visual begini bisa juga. Nah, misal kita demokan deh. Ini satu di sini. Nah, ini ya ada videonya ya. Tuh. Bisa pause begitu ya. Atau dari sini aja deh. Gak usah demo ya. Teman-teman kalau mau demo tinggal get started ini aja. Nanti dia mengambil sampel. Misalnya ini sementara karena saya kameranya pakai ini ya, pakai device lain, jadi nanti mungkin demonya ketika kita udah masuk ke materi aja di pertemuan ke selanjutnya ya, nanti untuk live code-nya. Nah, ini sementara masih pengenalan dulu, masih membangun paradigma dulu dan mengenali beberapa tools ya yang nanti kita akan pakai. Nah, kita coba ini juga ya. Ini yang smart city kemarin itu. Yang kemarin yang tadi saya bilang, ini dia bisa memprofiling nih based on ini bisa object detection ya. Ini manusia, ini mobil, ini SUV, bahkan tipe-tipe mobilnya juga bisa dikategorisasi, bisa diklasifikasi. Ya, sudah dengan task klasifikasi di machine learning di mata kuliah yang lalu ya itu mata kuliah AVD itu ya. Nah, oke. Kita kembali ke LMS-nya. Nah, sebenarnya saya mau ngasih satu ini materi suplemen. Coba saya buka dulu untuk pertemuan pertama ini ya. Jadi kita langsung masuk materi aja. Oke, mana kita lihat. Kita buka. Oke, apakah kelihatan di ini saya buka di Chrome. Saya mau buka di Chrome. Oke, di sini. Nah. Oke, bisa dilihat ya materinya teman-teman. Nah. Oke, nah ini. Kita masih ini ya, sebentar, ini udah instalasi, sebentar. Yang pertama aja. Oh ya benar. Oke, nah ya, bener ya. Oh. Oke, maaf. Nah, benar. Oke. Nah, ya. Nah, nanti teman-teman kita menggunakan collab ya untuk IDE-nya atau selain collab teman-teman bisa menggunakan VS Code yang sudah diinstalkan dengan Jupyter Notebook ya nanti. Tapi kalau menggunakan Jupyter Notebook seperti di mata kuliah lalu itu nanti kita rendernya pakai pakai rig kita masing-masing atau pakai komputer kita masing-masing. Maka kita beralih ke cloud.
menggunakan cloud rendering yang difasilitasi oleh Google Colab. Nah, kita mungkin masuk pengenalannya dulu sebelum kita otak ngoprek-ngoprek atau sebelum kita apa bootstrapping ya, atau eksperimen base project ini. Mungkin sedikit tambahan preview, pendahuluan atau pendalaman materi mengenai mata kuliah ini agar nanti kita bisa menyamakan persepsi ketika kita mau praktek ya. Nah, oke. Nah, oke, maaf sebentar teman-teman. Oke. Nah, boleh kita kenalan dengan ini makhluk-makhluk ini yang ada. Saya buatkan subtopiknya nih. Yang pertama ada citra digital, kemudian akuisisi dan elemen citra. Oke, kita langsung masuk ke subbab pertama, yaitu citra digital. Nah, tadi di prolog yang disampaikan bahwa kenapa menggunakan istilah citra ya. Nah, karena sebenarnya citra itu sama sinonim dari gambar juga. Dan gini, ada kondisi di mana ketika kita berbicara pengolahan citra digital atau image processing, itu ada di fase di mana input dari sistem atau input dari pemodelan yang nanti yang akan mengenerate input yang nanti akan diproses oleh oleh sistem kita, atau dalam kasus ini menggunakan pemodelan machine learning atau deep learning itu untuk mengklasifikasi gambar tadi misalnya, atau mengklasifikasikan benda tadi misalnya. Nah, itu tidak semata-mata pure dari gambar saja. Jadi maksudnya begini, gambar ini menjadi input ya, menjadi input future input, atau nanti teman-teman akan sering mendengar istilah future input atau ekstraksi ciri. Nah, tidak hanya murni dari gambar inputannya. Maksudnya tidak hanya original dicuplik oleh device seperti kamera, karena atau begini. Nah, sekarang kan beda ya. Sekarang perspektifnya beda. Dulu untuk menciptakan gambar kita harus punya kamera, kita harus punya device ya. Oke, maaf. Nah, kalau sekarang device-nya ya selain kamera kan ada scan ya, ada scanner, ada kalau misalnya lihat di sini. Nah, ini tadi ya, nih kita lompat, ada scanner, ada CT scan, ada scanner, ada CT scan, ada kamera ya. Ini salah satu yang bisa memproduksi gambar ya. Dan input yang dihasilkan oleh alat-alat tadi itu nanti akan diproses menggunakan pemodelan deep learning tadi atau machine learning tadi, agar bisa mengerjakan tugas-tugas task-task yang ini ya, yang umumnya dilakukan oleh pemodelan mesin ya, atau pembelajaran mesin, yaitu task-task klasifikasi, regresi, dan forecasting, dan klasifikasi, regresi, forecasting, dan apa lagi ya. Dan kita coba cek.
regresi. Oh ya bener ya berarti ya itu aja. Klasifikasi, regresi, clustering. Oh dan clustering. Maaf. Nah itu tas-tas umum ya yang biasanya dilakukan oleh pembelajaran mesin. Nanti di bawah tas-tas umum tadi nanti terpecah lagi subtas-subtasnya ya. Nah itu salah satunya untuk melakukan tas-tas tadi proses untuk input input yang dibutuhkan untuk memproses untuk diproses ya oleh dalam konteks ini komputer kita, komputasi kita membutuhkan input gambar sesuai dengan task yang mau dicapai. Misalnya tadi mengklasifikasi benda, berarti inputnya kita harus kategorisasikan atau memberikan kelas-kelas yang sesuai label ya yang sesuai dengan mesin yang ingin dipelajari. Misalnya tadi kita punya banyak benda yang mau kita klasifikasikan. Tadi ya contohnya yang smart city dari Cina tadi ya. Ini kita punya mau mengklasifikasikan ini manusia, ini mobil, ini kemudian di manusia ini kita bikin subkelasnya lagi, ini manusia yang atau ini laki-laki ini perempuan misalnya gendernya. Nah, nanti dari subkelas itu bisa dikategorikan lagi sesuai dengan detailing yang kita mau. Nah itu proses-proses tugas-tugas seperti itu membutuhkan input ya, input data dari input data untuk bisa diproses oleh komputasi kita menggunakan teknik-teknik image processing. Nah gitu, kalau kita kembali ke layarnya ini, nah ini butuhnya input gambar tadi ya, tapi dalam kondisi tertentu kita bisa mendeteksi suara ya, suara misalnya jenis mendeteksi kita misalnya ke Kaggle deh ya, kita cek datasetnya. Nah ini input ini mana tadi kita punya materinya. Input citra ini bisa dikatakan dataset ya teman-teman ya. Nah misalnya kita mau klasifikasi jenis suara burung, bird ya, bird sound misalnya, kita cek apakah ada datasetnya. Nah ini bukan. Misalnya ini deh, bird call recognition ya. Nah ini datasetnya kalau yang raw ya, yang berupa audio ya. Oke, mana nih? Kita cek datasetnya aja. Oh, nggak dikasih datasetnya, malah nggak ada. Kita coba yang kita cari audio apa ya yang muncul ya. Audio Amnest apa ini? Nah ini audio Amnest ini berarti dia kumpulan audio ini penomorannya ini 1, 2, 3. Coba kita dengar. Ya benar ya. Nah dari kata ini, dari common word ini atau single word, single kata begini, itu untuk mengklasifikasikan label 1, 2, 3 butuh dataset berupa audio ya, audio. Nah tapi bisa dengan pendekatan image processing. Dengan cara apa? Dengan cara nanti kita ada step yang namanya pre-processing data itu. Nah nanti nanti mungkin saya jelaskan dulu. Nanti ada tahap pre-processing data, kita bisa ubah suara itu menjadi gambar menggunakan spektrogram atau STFT pre-processing ya. Kita coba cek. Nah ini ya, atau mana nih, kita coba lihat dia bagannya. Nah ini aja nih. Nah atau ini deh, ini juga gak apa-apa. Nah ini nah
dari audio yang berupa kumpulan data audio akustik ya, yang di dalamnya adalah besaran amplitudo dan frekuensi terhadap waktu, ini bisa ditransformasikan menjadi gambar. Nih, jadi gambar-gambar gini yang nanti bisa dikategorisasi, bisa dikenali jenis jenis gambar ini tuh punya karakter label ini. Misalnya ini katanya yes begitu ya, atau biasanya ini karena ini cuman hanya single word KWS. Kita coba cek dari jurnal. Nah, ini dulu juga Google juga memberikan akses kita ya. Jurnal kemarin ini pemodelan yang dipakai Google, salah satunya yang oke Google itu. Nah, ini dikasih nih racikan-racikannya nih, racikan pemodelannya nih. Ada nih. Nah ini misalnya, nah ini kalau teman-teman lihat di sini kan gambar spektrogram yang hasil dari proses pre-processing tadi, yang awalnya ini nggak ada, yang awalnya berupa data discrete begini. Adakah data? Oh, nggak ada ya. Pokoknya yang awalnya berupa ini ya, berupa wavelength begini. Nah, nanti dikonversi menjadi gambar. Nanti gambarnya itu bisa dikenali karakternya. Kalau misalnya kalau di sini katanya kalau answer. Nah, ini kalau saya ngomong answer, nanti gambar spektrogramnya seperti ini. Kalau saya ngomong call, nanti gambar spektrogramnya seperti ini. Nah, ini gambar ini kan beda ya. Nah, ini bisa dikarakterisasi. Maka itu nanti ada ini ya, ada pengenalan suara itu cara kerjanya begini. Bahkan juga fingerprint ya. Fingerprint pun juga caranya begini. Dia fingerprint itu nanti akan mengekstrak dengan proses citra gambar juga. Jadi nanti ada bisa mengenali karakter gambar itu karakter fingerprint kita based on dari ekstraksi ciri gambar juga. Nah, maka kita setiap insan manusia ini ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, Allah Subhanahu wa taala karakter suara yang berbeda-beda. Maka ketika kita ingin melihat karakter suara kita dengan gambar, nah ini bisa menggunakan teknik preprocessing dengan STFT ini. Bahkan teknik preprocessingnya banyak ya, selain STFT ada MFCC dan sebagainya. FCC juga ada LPC. Nah, ini nanti kita akan lebih banyak ketemu di pertemuan selanjutnya. Oke. LPC preprocessing. Ya, LPC ya. Nah, ini sahabat saya dilihat dulu satu-satu. Oke, nah ini teman-teman yang mau kenapa saya dilihat semuanya? Karena saya ingin mau menyampaikan begini teman-teman, paradigma ketika kita ingin belajar sesuatu ya, belajar sesuatu yang baru ataupun ingin proficient di topik-topik tertentu. Nah, ini hanya ini ya, sharing metode aja teman-teman. Nanti sebenarnya metode belajar itu yang bisa menentukan adalah teman-teman ya yang terbaik. Tapi saya adopsi ini beberapa metode belajar yang menurut saya efektif untuk saya. Semoga ini juga bisa efektif untuk teman-teman dengan cara begini. Kita manfaatkan fasilitas Google Chrome ya, yang sudah ada, yaitu adalah Group Tab. Nah, maka dari situ saya buatkan bookmarknya dan Group Tabnya. Ini misalnya kita ngomongin ini pengelola citra digital ya. Oh, ini Group Tabnya belum saya buat. Oke, nggak apa. Tapi kita buatkan Group Tabnya satu-satu nanti ya. Ini diawali dengan gini. Group Tab pertama pasti selalu saya awali dengan roadmap. Begini, roadmap ya. Nah, Group Tab kedua saya lanjutkan dengan docs atau cheat sheet. Ya. Group Tab ketiga saya buatkan di sini framework.
atau library. Ini tergantung nanti ya teknologi apa yang kita pakai. Nah, sekarang grup tab keempat sebenarnya adalah turunan dari roadmap ya. Ini saya mau coba mulai dari dataset, kemudian grup tab yang lain. Nah, nanti saya jelaskan ini kenapa grup tabnya begini ya. Dataset, kemudian analisis ya, atau model aja, model. Oh, sebelum ke model ini dulu preprocessing slash argumentasi data. Sebenarnya nggak usah data, ini aja prosesnya aja. Oke. Setelah itu saya tambahkan, oke, slashnya hilang. Hop. Nah, setelah itu saya tambahkan model. Setelah model yang terakhir adalah report. Oke, nah begini. Nah, kita kembali ke roadmap, kembali ke awal. Tapi sebelum kembali ke awal, kita kembali ke materi dulu. Oke, kita kembali lagi ke materi. Ini sebenarnya nanti ini ya teman-teman, bekal nanti ketika kita ingin praktek ya, mau ketika kita ingin explore langsung ke live code-nya. Jadi saya harapkan teman-teman buatkan tabulasi begitu agar nanti lebih fokus ketika ingin troubleshooting. Oke, ketika ingin troubleshooting di masing-masing ininya ya, masing-masing konsentrasinya. Nanti saya jelaskan ini satu-satu. Oke, kita coba masuk ke sini dulu. Nah, maka tadi citra itu kenapa dinamakan citra? Karena tadi dalam kondisi-kondisi tertentu tidak ekstraksi ciri atau input itu tidak murni berasal dari device-device yang memproduksi gambar ya. Bisa saja nanti ada makhluk-makhluk lain yang pengen dikonversi menjadi gambar. Maka kita tetap katakan dia citra. Oke. Begitu ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini kan ada keterangan sini nih. Citra itu juga ada representasi objek dunia nyata pada media 2 dimensi. Jadi representasi objek ya apapun ya. Jadi tidak data apapun, maksudnya tidak murni dari gambar yang diproduksi oleh device-device tadi. Apapun objeknya di dunia ya, di dunia nyata, media apapun, nah itu bisa dikatakan menjadi citra ya, tidak hanya gambar aja. Begitu. Nah, sekarang begini. Sekarang kita filosofi sedikit ya. Coba mengetahui gimana sih proses komputer itu bisa mengolah gambar ya, atau bisa gak usah mengolah gambar deh ya, gimana kamera bisa mencuplik gambar deh, atau bisa mengambil sebuah gambar. Nah, itu ada proses yang namanya komputasi tadi, atau kalau di sini saya sebutkan di sini ada proses akuisisi ya. Nah, ini proses akuisisi itu teman. Jadi kan gambar itu, jadi kalau teman-teman menggunakan kamera ya, atau menggunakan scanner, atau menggunakan CT scan, itu kan proses saat dia mencuplik atau mengambil gambarnya pada medium 3 dimensi ya. Apapun itu, ketika teman-teman mencuplik gambarnya, kecuali teman-teman menggambar di kanvas yang flat ya, yang 2 dimensi.
itu pun sebenarnya quote unquote teman-teman juga lagi memfoto gambar atau medium 3 dimensi ya. Pokoknya intinya yang medium apapun yang ada di dunia nyata ini ya basisnya 3 dimensi karena kita hidup di dunia 3 dimensi. Nah, proses proses komputer itu menerjemahkan dunia 3 dimensi itu masih terbatas. Nah, ya, maka kita tunggu aja nanti apakah ada teknologi device yang bisa mengambil sampel data gambar, data objek 3 dimensi secara nyata yang bisa langsung ditransfer menggunakan device-device tertentu dan proses-proses dan metode tertentu, dan dia bisa mencuplik 3 dimensi. Sebenarnya sudah ada ya, bukan tidak ada, yaitu namanya kamera 360. Nah, jadi tapi begini teman-teman, eh maka apa image processing itu berkembang. Dulu sebelum ada 3D scanner, lidar scanner ataupun kamera 360, pengolahan citra digital itu berfokus hanya untuk memanipulasi atau memproses gambar 2 dimensi karena keterbatasan device. Karena sekarang sudah advance juga device inputnya, device untuk mengambil data gambarnya atau citranya, maka juga berevolusi juga lah pengolahan citra digital ini di kategori dimensi 3 dimensi. Nah, maka kita akan batasi ya pada mata kuliah ini kita hanya mengolah atau mengoprek citra digital atau image processing hanya di medium 2 dimensi. Karena kalau kita nanti berbicara ke 3 dimensi, nanti beberapa pengantar ilmunya dan toolsnya juga akan berbeda. Tapi kita mulai dari 2 dimensi dulu, begitu ya. Nah ini tadi sebenarnya juga sudah kita sampaikan di awal ya, bahwa citra digital itu ya sebenarnya image processing ya, atau computer vision. Nah juga sama itu, satu rumpun tuh, computer vision, image processing, pengolahan citra digital. Nah, maka ada dalam satu piramid yang sama ya. Ini ada fisik komputer atau computer vision ya, maaf, ini pengenalan pola dan pengolahan citra digital. Nah, ini tadi juga ada perangkat-perangkat yang tadi yang kita bahas untuk mengambil suatu gambar ya tadi. Nah ini prosesnya nih yang mau kita sama-samakan paradigmanya biar nanti kita bisa enak nih ketika kita mau ngobrol banyak atau live code begitu ya. Untuk live code begitu. Nah, ada beberapa persepsi-persepsi yang kita harus samakan. Nah, tadi ya proses komputasi mengambil data di medium 3 dimensi, akhirnya gini, kita bikin skenario aja ya, karena sebenarnya sudah ada juga tadi teknologi 3 dimensi. Kita kan kita batasi diskusi kita hanya di yang di 2 dimensi ya. Nah, misal skenario-nya kita mau ngambil gambar kan menggunakan kamera. Nah, kamera itu kan di dalam kameranya sendiri lah. Itu kan proses untuk mengambil datanya itu kan, kamera itu teknologinya berevolusi ya. Ada sensornya juga macam-macam. Kemudian ada proses komputasi di kameranya juga ya, untuk bisa menciptakan untuk mengambil gambar dengan pixel sesuai dengan spesifikasinya atau bit depth-nya ya, focal length-nya, ISO-nya semuanya. Itu kan parameter-parameter di kamera ya, yang teman-teman kalau misalnya sebagai fotografi itu kan parameter banyak. Ada aperture, ada ISO, ada apa lagi? Ada white balance. Pokoknya semuanya ya, semua konfigurasi untuk bisa mencuplik gambar sesuai kemauan kita, tuh parameter-parameternya bisa di-adjust ya. Nah, itu proses adjusting parameter-parameter itu selain dari sensor kamera yang bisa mengcapture data raw-nya, nanti ada proses-proses yang tadi ISO dan sebagainya, itu ada proses komputasi melalui proses akuisisi ya. Jadi maka kita kenal dengan ada konsep raw ya, ketika kita menggambar, kita mau
men-setting kamera kita menjadi RAW atau log, ya itu dia bener-bener hasil tangkapan dari sensor kamera. Nah, begitu tanpa proses-proses komputasi ya, atau akuisisi. Nah, proses-proses bukan. Sebenarnya juga sama, masih gini, gimana ya analoginya? Sensor itu jadi kamera itu, di display kamera itu ketika kita jepret, nah display kameranya kan muncul tuh. Nah, itu sensor ketika mengambil gambar itu dia masih dalam format yang harus diakuisisi menjadi format digital. Intinya gini, analoginya gimana ya? Kita ambil sampling yang lain, contoh yang lain. Sensor, misalnya sensor sensor banyak ya, kalau nggak kepikiran ya, satu sensor aja. Misalnya sensor, coba sensor apa sih kok nggak kepikiran ya? Coba kita cek. Kita mau ngambil contoh sensor kok malah nggak kepikiran. Sensor, ini banyak sensor nih. Misal kita mau ngambil sensor, nih cahaya ini ya, nih LDR light sensor misalnya. Nah, ini dengan sensor ini, dengan komponen sensor ini dia bisa mengetahui intensitas cahaya dari apa? Dari konversi sebenarnya ya, ini sih, ini konsep utama sensor ya. Mayoritas punya sensor itu bekerja dengan konsep yang sama. Ini atau ya berarti panel surya juga ya, atau panel surya ya, berarti ya panel surya. Ini kan sensor ya, panel surya itu sensor ya, sensor panel surya ini. Sensor nih, sensor ya, sensor ya. Kayak misal, tapi gak umum dibilang sensor sih, dia umumnya dibilang panel ya. Ini kurang lebih sama yang tadi, sama ini. Nah, ini gimana dia bisa menerjemahkan intensitas cahaya, padahal ya, maksudnya dengan alat kecil seperti ini kok dia tahu intensitas cahaya gitu loh, sampai satuan intensitas cahaya. Nah, proses dibalik proses dibalik dia proses dibalik dia menggambarkan, atau bukan menggambarkan ya, melabeli atau mentranslate, bukan mentranslate juga ya, memberikan parameter atau memberikan satuan, itu sebenarnya adalah melalui proses akuisisi. Jadi ini alat ini sebenarnya dia hanya mensense ada pertukaran elektron ya dari senyawa panas ya, senyawa matahari, pertukaran elektron atau mungkin banyaknya jumlah elektron yang terkumpul ya, partikel elektron dari gelombang cahaya. Nah, kalau kita ngomongin gelombang, teman-teman, gelombang itu kan banyak ya, gelombang radio, ada gelombang radio, ada gelombang matahari, ada gelombang cahaya, itu termasuk juga matahari ya, gelombang ultraviolet dan sebagainya. Itu kan semuanya membawa gelombang itu, dia setiap gelombang itu, teman-teman, ini wavelength ya. Ini kita masuk ke fisika dasar nih. Wavelength list. Lebih tepatnya gelombang elektromagnetik
ya. Semua gelombang elektromagnetik salah satunya dengan cahaya itu membawa elektron-elektron atau sumber-sumber listrik ya yang nilainya kecil sekali sebenarnya. Sumber-sumber listrik yang akhirnya sumber-sumber listrik itu atau kumpulan elektron itu, perpindahan elektron itu dibahasakan atau ditranslate menjadi intensitas kalau dalam konteks ini, kalau cahaya ya. Kalau dalam konteks misalnya konteks flex misalnya atau IMG deh nih, sensor IMG, sensor NG. Nah ini sensor IMG. Nah ini sama, dia hanya mentranslate. Ini kan kalau EMG ini teman-teman, kalau teman-teman sering ke rumah sakit ya, bisa apa detak jantung itu loh. Kalau detak jantung pakai EKG sih sebenarnya, tapi ini satu farm sih sebenarnya. Nah ini EKG kurang lebih sama ya. Nanti bisa bisa detek jantung, detek nadi. Nah itu sebenarnya di tubuh kita memproduksi listrik tuh, memproduksi listrik statis. Maka ketika kita pernah dalam satu kondisi kita pakai sisir itu ya, ada namanya kita itu loh, kita kalau misalnya eksperimen menggunakan sisir statik itu loh yang di fisika di SMA ya. Nah itu nanti kan rambut kita bisa berdiri begitu ya. Atau kalau misalnya kita membuild rig komputer tapi kita nggak pakai peralatan ISD. Peralatan ISD gimana? Peralatan ISD. Nah nih ISD. Nih. Ini nih kita bisa kesengat ya, bisa ada listrik statis ya di komputer kita itu ya, sok nyetrum gitu loh, nyetrum. Nah karena kita ada aktivitas pertukaran elektron gitu antara kita dan si komputernya tadi ya. Nah ini juga ditranslate oleh sensor-sensor. Mayoritas semuanya hanya mentranslate dari aktivitas perpindahan elektron atau listrik tadi. Listrik yang nilainya kecil sekali. Nah itu nanti diamplifikasi dengan modul-modul elektronika lainnya, baru bisa. Maka sensor ini tidak bisa berjalan sendiri ya. Sensor ini harus dia bisa berjalan sensor ini kalau ada mikrokontrollernya ya, atau mikroprosesornya. Pun sama kasusnya dengan kamera ya. Kamera tuh selain sensor kamera, dia juga ada proses mikroprosesor atau mikroprosesornya di dalam kamera itu ya. Ada chip mikroprosesornya untuk bisa mendeteksi gambar tadi ya. Kurang lebih konsep sama. Jadi gambar tadi dari sensor itu hanya hanya perpindahan elektron yang kemudian dibuatkan perpindahan elektron itu kemudian dicetak ya. Ekstrimnya gini nih sebenarnya itu kayak mesin cetak fotokopi. Jadi setiap pikselnya itu dia dikasih warna. Tapi makanya ada istilah megapiksel. Ada 10 megapiksel. Apa itu? Ada 10 juta piksel gitu ya di dalam satu kamera jepretan itu. Karena memang kalau kita ada ngomongin pixel, nanti kita masuk ke sini nih sebenarnya ini. Kita kuantitas akuisisi aja belum selesai sih. Nanti ada pixel sini nih. Nah, ini saya spill dikit. Nah, ini ada pixel ya. Nah, kita akan masuk ke pixel, tapi sebelum masuk ke pixel, prosesnya dulu, proses kuantisasinya dulu, proses akuisisinya dulu. Kita coba sama-sama ketahui ya. Nah, tadi saya sampai mana ini? Sampai aduh, mohon maaf ini kasihkan sendiri ya. Sampai ini ya tadi ya, proses gimana komputer bisa mengenali sinyal listrik tadi ya. Nah maka ada proses akuisisi yang namanya teman-teman. Proses akuisisi itu ada istilahnya analog to digital ya. Analog to digital acquisition ya. Makanya kalau teman-teman sering dengar istilah-istilah acquisition, ADC, DAC. Nah, inilah proses ini. Proses data analog yang berupa elektron tadi. Nah, itu kita katakan analog ya. Mana tadi sih gambarnya? Nah, ini kita katakan ini analog ya. Ini sensor-sensor analog ini. Ini sensor-sensor.
Ini juga sensor analog ya. Semua sensor tuh analog ya basisnya, tidak ada yang sensor digital. Semua sensor analog yang melalui proses akuisisi merubah data analog menjadi data digital. Data digitalnya berupa apa? Ya kalau yang paling basic, komputer hanya mengenal basic binary ya, binary code atau hexacode. Tapi yang paling basic pasti komputer hanya bisa mengenal binary code. Jadi dari proses kumpulan elektron tadi kemudian ditranslate atau dikonversi menjadi bilangan binari. Intinya semua sensor, semua perangkat elektronik yang sifatnya ada sensornya itu pasti melalui proses ADC atau DAC. Nanti ada istilah DAC itu dari digital ke analog conversion ya. Nah, itu nanti dari komputer data digital komputer nanti bisa dirubah menjadi analog berupa data analog. Nah, itu proses akuisisi sederhananya ya. Jadi semulanya butuh proses akuisisi. Nah, kenapa di sini ada sampling di sini? Nah, kenapa ada sampling di sini? Coba kita masuk ke sini. Masuk ke sini. Nah, kenapa butuh sampling? Gini. Tadi kalau kita ngomongin citra yang 3 dimensi, nah kalau kita dihadapkan dengan satu era yang bisa memindahkan satu objek satu, gimana ya? Apa nama istilahnya? Transporter. Kok transporter? Apa istilahnya itu ya? Mesin waktu bukan mesin waktu ya. Mesin waktu itu kita bisa balik ke masa lalu. Menciptakan mesin yang bisa memindahkan objek satu titik ke titik yang lain. Nah, itu istilahnya apa itu? Intinya gitu ya. Kalau sudah ada teknologi yang bisa menciptakan itu, maka tidak perlu ada prosesnya akuisisi atau tidak perlu ada prosesnya sampling. Karena apa? Karena komputer bahkan tidak bisa 100% sampai 100% ini ya, apa istilahnya? 100% tidak ada satupun proses komputasi yang bisa menghasilkan 100% menggambarkan semua sebuah objek yang ada di mata kita. Nah, ini tricky nih teman-teman, agak tricky. Gini. Ini juga debatable ya sebenarnya. Apa yang kita lihat ini secara nyata, ini di depan saya lagi lihat mic nih, atau saya lagi lihat mouse. Mouse ini akan sangat sebenarnya ya, sangat beda. Tidak akan persis sama detailnya di setiap pixel dari spesifikasi mata kita ya sebagai input ini ya, yang di input analog ini ya, yang diciptakan oleh Allah ini tidak akan sama detailnya kita bisa melihat, kecuali gimana ya, tidak akan sama bisa kita lihat detailnya, berbeda dengan tangkapan dari device. Tapi ini sebenarnya membatalkan membatalkan teori saya juga tadi, karena ternyata ada teknologi yang dinamanya teleskop ya, ada teknologi juga yang namanya mikroskop ya, yang bisa mengambil, bahkan bisa memagnifikasi gambar di level yang mata kita nggak bisa mengambil. Oke, berarti analogi perumpamannya salah. Tapi begini, Oke, kita bikin skenario begini. Karena kalau kita tadi tiba-tiba saya kebesit ada mikroskop sih, teknologi mikroskop dan teleskop. Tapi kalau misalnya coba kita bikin skenario menyampingkan teknologi teleskop dan mikroskop dulu ya. Nah, kita bandingkan aja mata kita sama kamera aja. Kamera yang ada zoomnya ya. Kamera fix, lensa fix. Nah, jadi kita bikin skenario banyak nih. Mata kita kemudian dengan lensa kamera fix ya, yang nggak bisa zoom. Nah, itu
hasil tangkapan mata kita yang sehat ya, tambah lagi skenario yang sehat karena juga ada kondisi mati kita minus ya. Dengan tangkapan digital, nah itu ada proses kuantisasi tadi, ada proses sampling gambar. Intinya yang dicuplik, yang diterima oleh apa kamera ketika memotret suatu gambar, informasi yang diterima oleh komputer atau proses komputasi di kamera itu tidak 100% sama dengan apa yang kita lihat di mata kita. Pasti selalu melalui proses sampling. Atau kalau kita lihat di di contoh ini, di kiri kanan ini, pasti dia kan selalu ada degradasi, ada penurunan kualitas sesungguhnya. Adapun sebenarnya ada upaya-upaya setelah proses sampling tadi ingin disempurnakan dengan proses kernalisasi. Nanti kita akan kenal dengan proses kernalisasi ya. Ingin ketika mensampling kemudian mengkomputasikan lagi. Jadi prosesnya tuh double ya, mengkomputasikan lagi ketika disampling baru dia di enhance. Jadi intinya tidak original, tidak image gambar yang dicuplik di proses pertama itu tidak original sama seperti apa yang kita lihat dengan mata kita. Ya. Maka ada proses sampling. Karena apa? Karena kalau dia bisa berikan data yang 100% real dengan apa yang kita lihat di mata, berarti proses komputasinya nanti takutnya proses komputasinya itu atau chipnya itu berarti harus punya kualifikasi tertentu, yang dimana sebenarnya kalau kita berbicara kamera-kamera sekarang ya, itu dia memang proses komputasinya tuh sudah bukan megapiksel ngomongnya ya, bit depth-nya juga intinya sudah bisa menyerupai ya banget sesuai dengan objek dunia nyatanya. Tapi nanti dalam konteks kita dalam konteks nanti kita mau memproses data atau mau memanipulasi data, kita juga kadang butuh kondisi untuk mengkuantisasi datanya atau meresampling datanya agar tidak agar bisa beberapa sampel data aja bisa merepresentasikan suatu objek yang mau kita teliti. Nah, proses sebenarnya ini secara naturalnya semua proses komputasi apapun yang punya konsep ini istilahnya sebenarnya ada istilahnya lagi. Itu istilahnya namanya adalah ini antarmuka ya, atau interfacing. Semua device yang konsepnya antarmuka atau interfacing itu pasti melalui proses sampling atau kuantisasi ya, interfacing komputer. Pokoknya semua yang ditranslate dari analog ke digital, apapun yang data analog yang mau diolah ke digital, itu ada proses kuantisasi atau interfacing ya. Ya, interfacing. Oke. Nah, kita kembali ke sini. Nah, baru kita kembali ngomongin mengenai satuan dari hasil. Jadi prosesnya dari sensor tadi kita punya data analog kita rubah ke data digital. Nah, data digitalnya itu kan kalau komputer pada umumnya mengenali 0101 atau bilang binary ya, tapi agar memudahkan mengklasifikasikan data atau pilihan objek teliti kita, maka ada standar-standar satuan ya. Satuan-satuan itu dibuat agar nanti ketika kita mengolah suatu objek apapun itu punya konsentrasi beda-beda. Nah, kalau dalam dunia image processing satuannya adalah pixel atau picture element. Jadi sebuah penyusun gambar itu teman-teman itu sebenarnya adalah pixel sebenarnya. Misalnya, ini saya mau ke sini nih.
Oh, bukan ini. Oke. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ya, ini gambarnya kurang jelas ya karena memang atau ini deh. Ini gambarnya jelas ya. Oke, oke. Nah, aduh, aduh. Standar nggak bisa ya. Ada nih customer. Nah, ini kan gambar ya, teman-teman ya. Ini gambar ini sebenarnya komponen penyusun gambar ini adalah pixel itu, teman-teman. Pixel itu apa? Nah nih, kalau teman-teman di gambar sebelah kanan saya ini, nah ini ada kotak merah nih ya. Saya yang satu, yang ini ya, yang gambar nih, ada kursor ini kursor ya. Yang ini, yang sebelah kanan ini. Nah ini, inilah penyusun gambar-gambar teman-teman yang penyusun satu gambar-gambar atau satu pixel ini. Ini namanya satu pixel nih. Satu pixel. Nah, ini pixel dua dimensi ya. Dengan dua Cartesius X dan Y penyusunnya. Satu pixel ini bisa ini kalau ini dia point of view-nya zoom out ya. Kalau misalnya zoom in kan akan pecah begini ya karena memang penyusunnya per pixel. Nah, satu pixel ini tergantung format pencuplikannya tadi atau format kameranya yang diambil itu apakah dia 8 bit, apakah dia 16 bit, apakah 32 bit. Standarnya adalah 8 bit. Maka kalau teman-teman ketemu kamera yang bisa 16 bit berarti dia bisa mengambil intensitas data kecerahan karena kalau setiap bit itu satu pixel itu merepresentasikan misalnya kita gini, formatnya 8 bit ya. Nah, satu pixel tuh di setiap bitnya itu hanya integer value-nya antara 0 sampai 255. Nah, itu antara dari 0 sampai 255 itu dia hanya adjust keterangan dari kalau 0 tuh gelap, kalau 255 itu terang. Nah, kayak gini nih misalnya nih. Saya mau ke ke hitam ini. Nah, ini kan semuanya ini hasilnya. Ini kan 0 ini atau coba yang ini 5 ini. 5 ya. Tuh 5 kan. Jadi kalau semakin rendah antara tadi tergantung bit depth-nya dari antara 0 sampai 255. Kalau 0 tuh adalah hitam, kalau 255 itulah putih. Nah, tuh ya. Itu 255. Jadi konsepnya itu aja. Nah, tapi ini kan cuman hanya single channel. Nanti teman-teman ketemu dengan konsep yang berwarna RGB, makanya ada 3 channel ya, RGB, red, green, dan blue. Masing-masing sama nilainya. Rednya dari 0 sampai 255 itu cuman hanya intensitas keterangan cahayanya aja. Keterangan ininya, gradasi warnanya aja. Maka ketika disusun di stack menjadi 3 stack, 3 RGB, maka jadilah warnanya gambarnya berwarna sesuai dengan mata kita memandang gitu ya. Itulah pixel itu teman-teman sebenarnya. Oke. Kita kembali lagi ke materi. Nah, maka tadi kalau misalnya ini ya, ini ekstrimnya, yang dilihat di manusia adalah ini, sedangkan yang di komputer adalah bilangan integer tadi, nilai integer di setiap satuan vektornya nih, yang 2 dimensi, yang Cartesius ya. Nanti makanya nanti kita ketika di pengelolaan digital menggunakan array ya, array dimensi, array tergantung berapa dimensi, yang punya bobot nilai integernya itu antara x dan y setiap pixelnya, karena nanti merepresentasikan koordinat x dan y-nya ya. X dan y-nya ya. Sumbung vektor koordinat. Nah, maka butuhnya belajar matematika vektor aljabar itu ternyata dipakai untuk ini, teman-teman. Nah, yang dulu bertanya-tanya sama juga dengan saya, itu aljabar untuk apa sih? Kalkulus untuk apa sih? Ternyata dipakai saat kita menjadi engineer semua ya. Tapi tenang teman-teman, perhitungan ini kita nanti akan bypass saja. Kita akan lebih banyak langsung menggunakan toolsnya aja. Langsung kita langsung panggil aja.
mode function-functionnya. Begitu teman-teman ya. Untuk materi tambahannya sekian dulu. Mungkin untuk pertemuan monolog untuk pertemuan hari ini sekian dulu. Ini saya punya PR nanti pertemuan kedua ya. Ini kita masih belum berbicara mengenai teknologi apa aja yang kita pakai dan tools apa aja yang kita pakai. Tapi nanti sekalian pertemuan kedua kita praktek. Oke, mungkin saya cukupkan dulu teman-teman penolok pada pertemuan malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mau mendengar rekaman monolog ini. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.